Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Pada hari ini anak-anakku semuanya, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kita bisa terus belajar, bisa menuntut ilmu walau di keadaan pandemi seperti ini. Dan sholawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para pengikutnya, para sahabatnya, keluarganya, sampai umat muslim semuanya ila yaumil qiyamah. Pada hari ini di materi bab 5 kelas 2 ini kalian mempelajari tentang adab bersin dan adab menguap. Jadi di Islam itu sudah diajarkan tentang tata cara bersin yang baik, kesopan santunan ketika kita sedang bersin. Ya, bersin ini datangnya dari Allah, disukai Allah orang bersin karena apa? Kotoran-kotoran itu akan keluar dan jadi plong ya rasanya itu. Dan ketika kita bersin itu apa saja yang harus kita lakukan, tata caranya atau adabnya? Ketika bersin, palingkan wajah kalian. Oke. Asik itu dipalingkan, jangan sampai di hadapan orang lain. Wah, bersin itu terus dihadapkan ke orang lain, wah, disebarkan. Jadi keluarnya angin secara tiba-tiba dari mulut dan hidung, itu namanya bersin ya. Kita segera palingkan wajah kita, segera tutup hidung kita dengan tisu atau kain atau sapu tangan atau ini, dibersihkan. Misalnya ini, ditutup lah, misalnya ini dengan tisu ini, gitu ya. Jangan sampai sembrono, apalagi musim pandemi corona, walah orang lagi takut semua ya dengan namanya bersin. Karena kalian bersin di tempat umum seenaknya tanpa menutup, itu orang itu nanti jelek. Sekolahnya di mana itu? Anak itu anaknya siapa itu? Itu agamanya apa? Wah, nanti jadi timbul kemana-mana. Maka kita harus perhatikan ketika kita bersin itu. Palingkan wajah, tutup hidung dan mulut dengan sapu tangan atau tisu, bersihkan. Dan itu jangan mengeluarkan suara yang keras dan ucapan yang tidak pantas sehingga dapat mengejutkan orang lain. Dibikin-bikin bersin itu, wah cing misalnya, atau disebut binatang-binatang, wah nggak boleh. Harus dialami saja ya. Keempat itu mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena itu nikmat dari Allah. Kita menjadi lebih tenang, lebih ya nikmat lah ketika orang bersin. Setelah kita mengucapkan alhamdulillah, bagi kita yang nanti ada orang lain bersin terus mengucapkan alhamdulillah, kalau yang bersin laki-laki mengucapkan yarhamukallah, yarhamukallah ya, semoga Allah merahmati kamu atau semoga Allah memberi rahmat padamu. Kalau perempuan yarhamukillah, bedanya kallah laki-laki, killah perempuan. Ketika kita sudah bersin alhamdulillah, terus ada orang lain mendoakan yarhamukallah, maka kita doakan kembali orang yang mengucapkan yarhamukallah itu, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah itu orang yang adabnya bersin. Terus ketika menguap menguap itu kita harus tahan, karena menguap itu datangnya dari setan, dibenci oleh Allah ya. Tahan betul-betul, jangan sampai terjadi penguapan. Kita tutup, caranya tutup dengan tangan kiri kebalik telapak kita sebagai penolakan setan. Itu udah cantik-cantik, ganteng-ganteng, menguap sembrono seenaknya, wah apalagi ke syuting, apalagi ke shoot, wah bisa viral, jadi buruk ya. Jangan sampai kita keburukan kita itu kita tonjolkan. Kita harus jaga kehormatan kita dengan cara menutup ketika menguap itu, karena termasuk aib itu ya. 3, jangan mengeluarkan suara mengeluh atau berkeluh kesah ketika kita mengalami namanya menguap. Menguap itu juga nanti bisa membuat orang malas. Setelah malas nanti baru dia bisa berkeluh kesah, terus menguap. Wah, itu ditertawai setan kalau di hadisnya. Itu saja ya, semoga diamalkan pelajaran sederhana ini, semoga manfaat. Adab yang sepele ini ternyata sudah pernah dijelaskan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu.
menjawab adanya namanya bersin dan menguap. Subhanallah, agama ini dibawa oleh Rasulullah SAW, dan itu tentu ketika Rasulullah mengeluarkan hadis atau mengeluarkan satu statement, perkataan, itu dari wahyu dari Allah SWT. Semoga ini bisa diamalkan sejak dini, sejak kalian kelas 2 ini, sehingga menjadi pahala dan menjadi kebaikan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya dari Mister, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian semua.